Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fradilia Putri Ponganan, NIM 219118267. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Dan di sini saya akan membahas tentang edukasi layanan bimbingan dan konseling untuk mengatasi perilaku malas belajar. Yang pertama, pengertian malas belajar atau apa sih itu malas belajar? Malas belajar merupakan perilaku individu yang ditunjukkan dengan cara enggan melakukan sesuatu tindakan atau tidak suka untuk bertindak dan memilih untuk diam. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online menyatakan bahwa malas belajar merupakan tindakan yang tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Hal tersebut dapat diketahui bahwa orang malas tidak senang melakukan sesuatu tindakan yang bersifat produktif. Yang kedua, faktor penyebab malas belajar. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang individu malas atau enggan melakukan suatu tindakan, faktor tersebut ada dua. Yang pertama, faktor intrinsik. Faktor ini merupakan perilaku malas atau tidak produktif disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dari dalam diri individu itu sendiri. Contoh faktor intrinsik yang menyebabkan seseorang malas belajar, yaitu perasaan sedih karena bertengkar dengan teman sebayanya, dimarahi orang lain atau orang tua, atau faktor lain yang memicu rasa sedih, kurangnya minat atau motivasi untuk belajar sehingga menganggap belajar merupakan suatu hal yang melelahkan atau membuang waktu, dan aktivitas yang terlalu banyak sehingga menyebabkan kelelahan. Faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik, artinya perilaku malas belajar seseorang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di luar diri individu dan berpengaruh terhadap kehidupan individu. Contoh faktor ekstrinsik ini yang menyebabkan seseorang malas belajar. Yang pertama, fasilitas yang kurang memadai di rumah. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Dan yang ketiga, suasana lingkungan tempat untuk belajar. Selanjutnya, cara memberi bimbingan dan konseling untuk mengatasi malas belajar. Yang pertama, bimbingan dan konseling adalah salah satu metode yang biasa diterapkan di sekolah-sekolah dalam mengatasi siswa yang nakal, berperilaku menyimpang, dan dalam mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya, bagaimana baiknya dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa yang malas belajar? Yang pertama, bimbingan terhadap peserta didik yang malas belajar. Sebab atau kemungkinan latar belakang seseorang malas belajar. Yang pertama, kecerdasan kurang. Yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, kurangnya apresiasi dari orang tua. Dan yang terakhir, hubungan sosial dengan teman kurang baik. Kemungkinan masalah malas belajar. Yang pertama, lemah dalam pembelajaran karena kurangnya kemampuan belajar atau kecerdasan. Yang kedua, kurangnya kecakapan belajar. Yang ketiga, kurangnya bantuan belajar dari orang tua di rumah. Yang keempat, kurangnya pengaruh hubungan sosial dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, karena orang tua kurang membantu atau membimbing dalam belajar. Bimbingan yang dapat diberikan. Apa saja bimbingan yang bisa diberikan? Yang pertama, penyuluhan terhadap anak. Yang kedua, pertemuan dengan guru. Yang ketiga, pertemuan dengan orang tua. Yang keempat, sosiodrama atau metode mengajar yang mendramatiskan sesuatu
situasi sosial yang mengandung suatu problem agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial tersebut. Yang terakhir, menempatkan anak didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Selanjutnya, teknik konseling dalam mengatasi malas belajar pada siswa. Yang pertama, pendekatan trait and factor. Bagian A, kondisi pribadi tidak sehat atau bermasalah. Ada beberapa model pengkategorian masalah yang dapat kita ikuti. Berikut pengkategorian masalah menurut Bordin. Yang pertama, dependence atau bergantung. Contohnya, dalam setiap ulangan siswa belum yakin pada jawaban mereka, maka dari itu mereka melihat jawaban temannya atau mereka menyontek. Yang kedua, lack of information atau kurang informasi. Contohnya, siswa memutuskan untuk berhenti sekolah karena tidak ada biaya atau kekurangan biaya. Padahal sebenarnya ada kesempatan untuk mereka mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, self-conflict atau konflik diri. Bagian B, kondisi pribadi yang ideal atau sehat. Kondisi ini adalah apabila pribadi yang tersebut mampu menggunakan kemampuan berpikir rasionalnya untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan secara bijaksana. Selain itu, mereka dapat memahami kekurangan atau kelemahannya, serta mampu dan mau mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, khususnya potensi lebih rajin belajar, memiliki motivasi rajin belajar. Bagian C, tahap-tahap konseling. Beberapa tahap konseling yaitu: yang pertama, analisis, merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi tentang diri siswa dan latar belakangnya. Cara membuat analisis tentang diri siswa: yang pertama, catat kumulatif. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, format distribusi waktu. Yang keempat, autobiografi. Yang kelima, tes psikologis. Berikutnya, bagian B, sintesis, merupakan usaha merangkum atau menggolongkan data-data yang telah terkumpul pada tahap analisis. Bagian C, diagnosis. Bagian D, konseling atau treatment. Dalam konseling, konselor membantu siswa untuk menemukan sumber-sumber, lembaga dan masyarakat guna membantu siswa mencapai penyesuaian yang optimal. Selanjutnya, cara mengatasi malas belajar. Yang pertama, fokus pada passion yang dimiliki. Harus selalu mengembangkan passion yang dimiliki. Yang kedua, pilih metode yang cepat dipahami. Bisa jadi ada yang salah dalam metode belajar siswa sehingga membuat mereka malas belajar. Setiap siswa pasti memiliki keunikan tersendiri dalam belajar yang nyaman. Yang ketiga, fasilitasi diri dalam belajar. Contohnya, menyiapkan beberapa cemilan, kopi, susu, atau lainnya untuk menambah mood saat belajar. Yang keempat, kenali waktu belajar. Menemukan waktu belajar yang tepat adalah mencoba membaca buku bertopik berat di pagi hari, di siang hari, sore hari, dan malam hari. Yang kelima, buat kelompok belajar. Bertemu dengan teman yang suka belajar adalah sebuah keberuntungan bagi kita, karena kita akan diajak untuk suka dan rajin belajar dan akan menjadi terbiasa akan hal itu. Yang keenam, buat motivasi belajar. Motivasi belajar siswa akan menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sekitar.
Buatlah motivasi dengan tujuan subjek seperti untuk kebaikan diri sendiri atau orang tua kamu. Yang ketujuh, tata letak lampu yang baik saat belajar. Penerangan sangat penting untuk membantu matamu dalam melihat suatu bacaan di buku, untuk membuat otak lebih fokus terhadap apa yang kamu baca. Yang kedelapan, jauhi gadget saat belajar. Saat belajar tidak boleh bermain HP. Pokoknya saat belajar itu harus fokus. Dan yang terakhir, tidur yang cukup. Kesimpulannya, perilaku malas belajar yang terus dibiarkan akan merugikan diri anak itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena anak didik tidak suka melakukan suatu tindakan yang sebenarnya berdampak positif terhadap mereka. Oleh karena itu, perilaku malas belajar perlu diatasi agar seseorang mencapai kehidupan yang produktif lagi atau prestasi yang optimal. Jadi adik-adik dan teman-teman semua jangan malas belajar ya.